Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Para mahasiswa semester 5 ya, jurusan PAI Stayo yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada kali ini ya, pertemuan yang ke-11 dalam mata kuliah ilmu pendidikan. Kita akan membahas unsur yang terakhir dari pendidikan, yaitu unsur lingkungan. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas ya, unsur tujuan, kemudian unsur pendidik, peserta didik, yang keempat adalah unsur alat, dan yang kelima sekarang ini ya, unsur lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu biasa juga disebut dengan environment ya, lingkungan, atau kalau dalam bahasa Arab disebut al-bi'ah atau al-muhit, itu lingkungan ya, yaitu kondisi atau alam sekitar yang memengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan hidup peserta didik. Karena memang anak ya, kita manusia itu sangat dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Ya. Macam-macam lingkungan, antara lain bisa kita bedakan ini ya, lingkungan fisik atau tempat adalah meliputi ada keadaan alam, iklim, ya, tanah, geografis, ini juga berpengaruh terhadap manusia. Ya. Misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan, ya, yang daerahnya itu naik turun, itu biasanya kaki itu lebih kokoh dibanding dengan orang yang tinggal di lingkungan datar. Ya. Karena ya di dataran itu biasanya kakinya itu betisnya itu kurang kokoh biasanya, begitu ya. Orang yang tinggal di iklim tropis ya, suka memakai pakaian yang tipis-tipis, sedangkan yang di iklim dingin nah, itu biasanya memakai baju yang tebal-tebal ya, karena memang keadaan iklimnya begitu. Lalu juga kebudayaan, ini juga berpengaruh terhadap perkembangan seseorang ya. Saudara yang tinggal di Gunung Kidul masih suka dengan lagu-lagu apa itu campur sari. Tapi mungkin yang di lingkungan di Jawa Barat ya dengan lagu-lagu jaipongan itu karena pengaruh oleh seni. Ya. Ekonomi yang lebih-lebih juga kan. Ya. Ekonomi ini berpengaruh ya, di orang yang hidup di lingkungan yang miskin ya, biasanya makan seadanya, itu juga berbeda dengan orang yang kaya, yang makannya serba keju. Itu berpengaruh juga. Ya, ilmu pengetahuan juga ya, pandangan hidup, ini termasuk kebudayaan. Ya, pokoknya hasil cipta manusia, itu namanya kebudayaan. Kemudian lingkungan sosial masyarakat, ini juga berpengaruh ya, keluarga. Ya, mungkin ada penelitian misalnya, anak dari keluarga yang kebetulan dia menjadi anak bontot dibanding dengan anak barep, mungkin berbeda juga. Ya. Teman bermain, ya, perkumpulan, ya, teman sekolah, ini berpengaruh juga terhadap perkembangan seseorang. Ya. Lalu macam-macam lingkungan ini bisa ditinjau dari bermacam-macam sisi ya. Ditinjau dari segi wujudnya, ada lingkungan manusia. Ya kan? Ada lingkungan kesenian, ada lingkungan kesusastraan, ada lingkungan tempat. Gitu. Ditinjau dari segi tempat berlangsungnya, itu ya, kita mengenal ada pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat, ya, kemudian masjid. Nah sekarang ini yang kelima ini ditambah juga nih yang kelima, media sosial. Ya,
Nah, sehingga orang menyebut sekarang ini istilahnya panca pusat pendidikan. Dulu Ki Hajar Dewantara ya menyebut tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Kemudian Langevel menyebut dengan catur pusat pendidikan. Catur pusat pendidikan yang keempat adalah gereja. Ya, kalau buat kita tentu saja masjid, karena Langevel orang yang non-muslim. Nah, sekarang ini tambahan orang menyebut media sosial juga menjadi pusat pendidikan yang kelima, karena memang besarnya pengaruh media sosial. Ada internet, ada WhatsApp, ya kan? Ada Instagram, wah banyak macam-macamnya sekarang. Ya, ini pentingnya keluarga ini dikemukakan oleh Hafiz Ibrahim dalam sebuah syairnya. Dia mengatakan, ya, perhatikan terjemahnya ya, al-ummu madrasatun. Ibu adalah ibarat sekolah. Idza a'dattaha, jika kamu menyiapkan ibu dengan sebaik-baiknya, a'datta sya'ban thayyibal aqraq, berarti kamu telah menyiapkan generasi yang kuat dan kokoh. Begitu ya. Thayyibal aqraq, thayyib itu bagus, aqraq itu keringat. Keringatnya bagus, maksudnya generasi yang kuat dan kokoh. Ya, kemudian juga pentingnya keluarga diungkapkan juga oleh Hafiz Ibrahim ini dalam sebuah syairnya. Walaisan nabatu, tidaklah tanaman yang butuh yang tumbuh fi jinanin, di padang yang subur, kamis lin nabati, seperti tanaman yang butuh yang tumbuh fil falati, di ladang yang tandus. Wahal yurja, maka apakah dapat diharapkan di atfalin kamalun, bagi anak-anak itu menjadi sempurna, idza tad'u, jika ia menyusu, sudayyan naqisat, tetek wanita yang gersang, yang nakis, yang kurang, ya, tentu tidak bisa menjadi sempurna. Lalu ini diungkapkan oleh tokoh-tokoh Indonesia ini, ya, Metia Hasan misalnya, Metia Hatta, bukan Metia Hasan ya, maaf. Metia Hatta, ini putranya Pak Muhammad Hatta ya, proklamator Indonesia, mengatakan bahwa mendidik wanita berarti sama dengan mendidik satu generasi. Profesor Mukti Ali mengatakan, ya, ini saya mendengar langsung dari beliau ini waktu mengajar saya. Bila kamu mendidik satu orang laki-laki, berarti kamu telah mendidik satu orang. Namun bila kamu mendidik satu orang wanita, berarti kamu telah mendidik satu keluarga. Oke, ini Hafiz Ibrahim tadi sudah saya sampaikan. Terjemahnya ini ya, ibu ibarat sekolah. Jika kamu mempersiapkannya dengan baik, berarti kamu telah menyiapkan generasi muda yang tangguh. Ya, Hafiz Ibrahim. Pentingnya sekolah ini diungkapkan oleh Nasih Ulwan. Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, dia menulis seperti ini. Fal abu, orang tua, alladzi yadfa'u bi waladihi, yang menyerahkan anaknya ilal madarisil ajnabiyah, ke sekolah asing, wal ma'ahidil basyariyah, dan ke sekolah misionaris, ya rodi'u, maka dia akan menyusu min labaniha, dari susunya, dari air susunya. Air susunya itu tadi sekolah asing itu, wa yatalaqqafut taujiha, dan dia akan menerima pengarahan, wa ta'lima, dan pengajaran, ala ayati mubasyiriha, dari tangan kaum misionarisnya. La syakka, tidak ragu lagi, annal walada, maka anak sayun tobau, akan dicetak, ala zaihi, pada kesesatan, wadolali, dan sesat, sama ini maknanya ya, zaihi wadolal. Wa yatadarraju, dan anak akan tumbuh alal kufri, menjadi kafir, wal ilhadi, dan ateis. Gitu. Ini pentingnya milih sekolah ya, supaya hati-hati kita dalam menyekolahkan anaknya nanti kamu ya. Lalu pentingnya masyarakat. Ya, ini digambarkan dalam hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim. Innama masalul jalisis sholih, sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik, wal jalisis su, dan teman duduk yang jelek, kahamilil miski,
bagaikan orang yang membawa minyak kasturi. Wana fihil kiri, dan orang yang meniup ububan pandai besi, ya. Wahamilul miski, orang yang membawa minyak kasturi itu imma yuhriyaka, kadang-kadang kamu akan menerima dari dia minyak kasturi itu. Wa imma antabta'a minhu, dan kadang-kadang kamu membeli dari dia. Wa imma antajida minhu, ya. Kadang-kadang juga kamu akan mendapatkan dari dia rihan thayyibah, bau yang harum. Wa nafihul kiri, sedangkan peniup ububan di pandai besi imma ayyuhrita siyabaka, kadang-kadang akan membakar pakaianmu. Wa imma antajida minhu, dan kadang-kadang kamu akan mendapatkan dari dia rihan khabisatan, bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga pentingnya bermasyarakat, pentingnya masyarakat ini hadis riwayat At-Tabrani. Jalisul kubara, duduk-duduklah kamu bersama orang-orang besar. Wasailul ulama, dan bertanyalah kamu dengan orang-orang yang pintar, ulama, ya. Wa khalitul hukama, dan bergaulah kamu dengan orang-orang yang bijaksana, ya. Kemudian masjid sebagai pusat pendidikan, ya. Masjid berarti tempat untuk bersujud. Secara terminologis diartikan sebagai tempat beribadah umat Islam, khususnya dalam menegakkan sholat. Utsman bin Affan berkata, Rasul bersabda, barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah, niscaya Allah akan mendirikan untuknya rumah seperti yang telah ia dirikan itu nanti di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fungsi masjid pada masa Rasulullah ternyata banyak sekali, ya. Antara lain adalah sebagai tempat ibadah, yang kedua sebagai tempat menuntut ilmu, yang ketiga sebagai tempat pembinaan umat, yang keempat sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam, yang kelima sebagai pusat kaderisasi umat, yang keenam sebagai basis kebangkitan umat Islam, yang ketujuh sebagai balai pengobatan, yang kedelapan sebagai tempat akad nikah, ya. Besok kalau kamu akad nikah, ya bagus diselenggarakan di masjid, boleh itu, ya. Dan lain-lain masih banyak, ya. Kamu bisa nambahkan lagi, ya, fungsi masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masjid sebagai lembaga pendidikan, ya, mendidik anak untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan, menanamkan rasa solidaritas sosial, ya, di masjid bisa juga begitu. Menyadarkan kewajiban dan haknya sebagai insan pribadi sosial dan juga warga negara, ya, pribadi sosial dan warga negara. Yang berikutnya, masjid juga bisa berfungsi nanti, ya, dalam hal pendidikan, memberi rasa ketentraman, kekuatan, ya, dan juga mengembangkan potensi-potensi rohani melalui pendidikan kesabaran, keberanian, perenungan, ya, dan lain-lain. Bagaimana masjid masa kini? Ya, ini menarik, ya, untuk jadi renungan kamu semua nanti. Menurut saudara, bagaimana keadaan masjid yang terdekat dari tempat tinggal saudara khususnya dan masjid di Indonesia pada umumnya? Ya, silakan untuk berimajinasi, berpikir, ya, seperti apa kira-kira. Bagaimana dengan saudara sendiri? Apakah sudah merasa sebagai generasi pecinta masjid? Nah, silakan. Ya, kamu berapa jam di masjid, ya, setiap harinya? Bagaimana caranya menanamkan cinta pada masjid, khususnya kepada diri kita sendiri dan juga anak-anak remaja, ya, di lingkungan kita pada umumnya? Ya, silakan kamu berpikir keras untuk ini. Media sosial, nah, ini sekarang, ya, media sosial macam-macam ini. Ya, di zaman digital sekarang ini peran media sosial sangatlah besar. Hampir semua anak di wilayah perkotaan dan juga di pedesaan sekarang ini sebenarnya juga sudah memiliki HP yang multifungsi, sehingga berbagai informasi baik positif maupun negatif dengan mudah masuk dan mempengaruhi kepribadian anak.
Itulah sebabnya kini media sosial telah dimasukkan sebagai pusat pendidikan yang kelima. Dengan demikian, ini disebut dengan istilah panca pusat pendidikan. Oke, terima kasih ya. Sampai ini saja dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat adanya. Bagi hal-hal yang belum jelas, nanti kita bisa tanyakan lewat WA maupun lewat media-media yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.